Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my English learning channel. This is M. Rahmat Bayhaqi. Today we are going to talk about how to build confidence to speak English. Oke students, selamat datang. Selamat bergabung kembali dengan saya M. Rahmat Bayhaqi di English Learning Channel saya. Hari ini kita akan membicarakan tentang bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri untuk berbicara bahasa Inggris. Oke students, now let's begin our talking today. Building confidence to speak English. Menumbuhkan rasa percaya diri untuk berbicara bahasa Inggris. Many students have studied English for years, but quite often they can't speak English. Probably you are one of them. Oke, banyak siswa yang sudah belajar bahasa Inggris selama bertahun-tahun, ya, atau sekian lama. But quite often, tapi seringkali mereka tidak dapat berbicara bahasa Inggris. Mungkin Anda adalah salah satunya. Oke, bagaimana kira-kira? Yeah, an acceptable reason is that you have studied in a passive setting. However, you must have at least two important assets: an abundant store of knowledge about grammar and language in general, and your own unique experience. It means that speaking is actually accessible to you. Sebuah alasan yang dapat diterima adalah bahwa Anda telah belajar dengan cara yang pasif. Ya? Jadi belajar bahasa Inggris kita mungkin pasif. However, bagaimanapun juga, you must have at least two important assets. Anda harus memiliki sekurang-kurangnya dua aset penting. An abundant store of knowledge about grammar and language in general. Yang pertama, segudang ilmu pengetahuan tentang tata bahasa dan bahasa itu sendiri secara umum, dan you own unique experience, dan Anda memiliki pengalaman unik, ya. It means that speaking is actually accessible to you. Ini berarti bahwa berbicara sebenarnya itu dapat dengan mudah kita akses, ya. Jadi akan mudah kalau kita mempunyai dua aset penting yang tadi. Okay? It should be noticed that to acquire the language skills, especially speaking, you need a long time to learn it and to speak a lot. Obviously, we need people with whom we can communicate in that language. Native speaker, of course, can share the language with you, and so your classmates. But you should realize that it sounds impossible to get everybody in the class to speak English. Okay, should be noticed, harus diperhatikan bahwa untuk memperoleh kemampuan atau skill berbahasa, khususnya berbicara, Anda memerlukan sebuah waktu yang panjang untuk mempelajarinya dan untuk berbicara banyak. Ya, jadi di sini maknanya harus melalui sebuah proses dan berlatih banyak. Obviously, tentunya atau kenyataannya, we need people. Kita membutuhkan orang dengan siapa kita dapat berkomunikasi dalam bahasa tersebut. Native speaker, pembicara asli, tentu bisa berbagi bahasa dengan Anda, dan begitu juga dengan teman sekelas Anda, ya. But you should realize, tapi Anda harus menyadari bahwa it sound impossible. Kedengarannya tidak mungkin to get everybody in the class to speak English, untuk mengajak semua orang di dalam kelas untuk berbicara bahasa Inggris, ya. Karena di dalam sebuah kelas memang ada yang suka bahasa Inggris, ada juga yang tidak, ya. Like, dislikes itu pasti ada. Okay, now let's continue to the next. The predictable cause is that you are afraid to make mistakes, and you feel so because you lack confidence.
Nah, alasan yang dapat diprediksi atau yang dapat diperkirakan adalah bahwa Anda takut membuat kesalahan, membuat kesalahan dalam berbicara bahasa Inggris. And you feel so because you lack confidence. Dan Anda merasa demikian karena Anda kurang percaya diri, gitu ya. Okay, next we'll continue. This is how to get it. Make a promise and try not to break it. With only 1 or 2 friends, more suggestible classmates, because you can meet them every day to speak English anytime and anywhere you meet. Don't think that you want to show off your speaking ability. You are learning to speak. That's all. Oke, inilah cara untuk mendapatkan rasa percaya diri itu. Ya, make a promise. Buat sebuah janji and try not to break it, dan cobalah untuk tidak melanggarnya. With only 1 or 2 friends, dengan hanya 1 orang atau 2 teman saja, ya, 2 orang teman, and more suggestible classmates, dan lebih bisa disarankan itu adalah dengan teman sekelas, ya, because you can meet them every day, karena Anda dapat bertemu dengan mereka setiap hari to speak English, untuk berbicara bahasa Inggris, anytime and anywhere you meet, kapanpun dan dimanapun Anda bertemu. Don't think that you want to show off your speaking ability, dan jangan beranggapan atau berpikiran bahwa Anda ingin menunjukkan, ya, show off atau menyombongkan kemampuan berbicara bahasa Inggris Anda. You are learning to speak, that's all. Intinya, Anda sedang belajar berbicara bahasa Inggris, itu saja. That's all, okay? Maybe you can try that. And next, fluency is not the first thing to get pursued, as it will come by itself to you. It is more important to take correctness into consideration. However, because you know each other and you are learning to speak, you should never feel ashamed or afraid to make mistakes. Nah, ini ya, fluency. Fluency itu artinya kemahiran atau kefasihan atau kelancaran dalam berbicara bahasa Inggris. It's not the first thing to get pursued. Bukan hal pertama yang harus dikejar. As it will come by itself to you. Karena itunya ke fluency tadi, ya. Karena kefasihan akan datang sendiri kepada Anda. It is more important to take correctness into consideration. Yang lebih penting adalah mengambil koreksi atau pembenaran, pembetulan, ya, dari kesalahan yang kita lakukan. Into consideration, ke dalam pertimbangan atau ke dalam pemikiran, sehingga ketika kita melakukan satu kesalahan ada koreksi dan kita pikirkan dan kita lakukan perbaikannya, ya. However, because you know each other and you are learning to speak, bagaimanapun juga karena Anda saling kenal satu sama lain dan you are learning to speak, dan Anda sedang belajar berbicara, you should never feel ashamed. Anda jangan pernah merasa malu or afraid to make mistakes, atau takut membuat kesalahan, ya. Jadi take it easy, enjoy saja, gitu ya. Okay, let's see next slide. Remember that to acquire the language skill, you have to go through process that include making mistakes. If you do make mistakes, this is good, because if you actively pay attention to your mistakes and especially the corrections, you can learn very rapidly. Ingat bahwa untuk memperoleh kemampuan berbahasa, Anda harus melewati proses yang di dalamnya termasuk membuat kesalahan, ya. If you do make mistakes, jika Anda melakukan kesalahan atau membuat kesalahan dalam berbicara ini, this is good. Ini bagus, because
Karena if you actively pay attention, jika Anda secara aktif memperhatikan to your mistakes, kepada kesalahan-kesalahan yang Anda buat, and especially the corrections, dan khususnya perbaikannya atau koreksinya yang tadi, you can learn very rapidly. Anda akan mempelajari dengan sangat cepat, atau Anda akan belajar dengan sangat cepat. Jadi kita bisa mempelajari sesuatu dari kesalahan yang kita lakukan asal ada koreksi atau perbaikan yang diberikan. Okay, students, I hope you understand this and you can try at your place. Okay, now let's go to another slide. If you find some unknown words when you are practicing to speak, you can say them in Bahasa Indonesia first. And don't forget to look them up in your dictionary afterwards. The more you practice your English, the more confidence you get and the less mistakes you make. If you find, jika Anda menemukan some unknown words, beberapa kata-kata yang tidak dikenal atau yang tidak diketahui, ketika Anda sedang berlatih berbicara, you can say them in Bahasa Indonesia first. Anda bisa mengucapkannya dalam Bahasa Indonesia terlebih dahulu. And don't forget, dan jangan lupa, to look them up in your dictionary afterwards, untuk mencari atau melihat maknanya dalam kamus ya. Setelah itu, jadi ketika berbicara bahasa Inggris, ada kata yang tidak tahu artinya dalam bahasa Inggris, you can say them in Bahasa Indonesia first ya. Tapi jangan lupa cari tahu apa arti kata tersebut. The more you practice your English, semakin lama atau semakin sering, semakin banyak Anda berlatih bahasa Inggris Anda, the more confidence you get and the less mistakes you make. The more confidence, semakin banyak atau semakin rasa percaya diri Anda dapatkan, dan the less mistakes you make, dan semakin sedikit kesalahan yang Anda buat. Mudah-mudahan ya. Yang jelas kita harus selalu berlatih dan tidak pernah berhenti. Okay, students, now let's go to the next slide, and I hope you still with me. Just prove that in a month of speaking English every day with 1 or 2 classmates, you will get a feeling of confidence whenever you speak English. Then you can try to speak to some other friends who are probably interested in joining your English conversation club, and also to your English teachers or even to native speaker. Here, the fluency comes to you. Just prove. Buktikanlah bahwa dalam sebulan berbicara bahasa Inggris setiap hari ya, jangan sebulan 3-4 kali atau seminggu sekali, tapi ini sebulannya setiap hari, jadi 30 hari. With 1, dengan 1 or 2 classmates atau 2 orang teman sekelas, you will get a feeling of confidence. Anda akan mendapatkan perasaan percaya diri ya. Whenever you speak English, kapanpun Anda berbicara bahasa Inggris. Then, kemudian, you can try to speak to some other friends. Dan Anda bisa mencoba untuk berbicara ke beberapa teman yang lainnya, who are probably interested in joining your English conversation club. Yang barangkali tertarik atau berminat untuk bergabung dengan klub percakapan bahasa Inggris Anda. And also to your English teachers, dan juga kepada guru bahasa Inggris Anda, or even to native speaker, atau bahkan ke pembicara asli ya. Here the fluency comes to you. Nah, disinilah kefasihan, kelancaran, kemahiran datang sendiri kepada Anda. Oke? Jadi tinggal kita lakukan dan lihat hasilnya. Oke? Well, now let's see again. Since each member of the class has his unique experience in learning, each one will know different things. If you listen and ask for and accept feedback from other class members, you will learn a great deal. Sebab atau karena ya, karena masing-masing anggota kelas Anda mempunyai pengalaman yang unik dalam belajar,
Each one will know different things. Masing-masing akan mengenal hal-hal yang berbeda. If you listen, jika Anda mendengarkan, and ask for, dan meminta, and accept feedback, dan menerima feedback atau umpan balik from other class members, ya, dari anggota kelas yang lain. Jadi kita dengar, meminta, kemudian menerima, ya, feedback, umpan balik, atau latihan-latihan yang diberikan dan dicoba. You will learn a great deal. Anda akan mempelajari sesuatu hal yang luar biasa. Oke? Mudah-mudahan bisa dipahami, building confidence to speak English, dan mudah-mudahan Anda bisa mencobanya. Okay? Well, students, I think this is the end for our English talking about building confidence to speak English. I hope you can practice it and your English will be better. That's all for today. Thank you very much for your attention. See you again next time. Goodbye, student. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.